Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok budaya bangsa 1D akuntansi izin memperkenalkan diri. Nama saya Dirna Rahmadani. Nama saya Dela Sekar Setia Chandra. Nama saya Freira Alzea Renanta. Nama saya Larasati Salmada Alfahira. Nama saya Keisha Agista. Sekarang kita sedang berada di Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Rumah Rengas Dengklok adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rumah ini menjadi tempat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena menjadi lokasi peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada malam 15 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah pada Sekutu, para pemuda yang tergabung dalam kelompok seperti Menteng 31 mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka khawatir jika proklamasi terlambat, kemerdekaan akan kembali dijajah oleh kekuatan asing. Namun, Soekarno dan Hatta tetap berhati-hati dan ingin mempertimbangkan langkah diplomatis. Agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah yang dianggap aman dan jauh dari pengaruh Jepang. Mereka menginap di rumah seorang keturunan Tionghoa bernama Jiao Kiesong. Di rumah inilah terjadi perdebatan intens antara golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, dengan golongan muda, yaitu Soekarni, Wikana, dan lainnya, mengenai waktu dan format proklamasi kemerdekaan. Setelah negosiasi, Soekarno dan Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Rumah ini menjadi saksi penting perjuangan dan dinamika pemikiran para tokoh bangsa menuju kemerdekaan. Sekarang, Rumah Rengas Dengklok telah dijadikan museum dan cagar budaya. Pengunjung dapat melihat replika ruang tamu dan kamar tempat Soekarno dan Hatta menginap. Rumah ini melambangkan perjuangan, keberanian, dan tekad kuat para pemuda untuk kemerdekaan Indonesia. Monumen Kebulatan Tekad di Rengas Dengklok adalah sebuah monumen sejarah yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Monumen ini dibangun sebagai simbol peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya peristiwa Rengas Dengklok yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945. Monumen ini melambangkan kesepakatan dan tekad bulat para tokoh bangsa, terutama golongan pemuda dan golongan tua, dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata kebulatan tekad merujuk pada titik temu antara perbedaan pandangan antar kedua kelompok tersebut, yang akhirnya menyatakan satu tekad untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan pihak Jepang atau kekuatan asing lainnya. Monumen Kebulatan Tekad bertujuan untuk mengabdikan perjuangan dan keberanian para pemuda dan tokoh bangsa, menjadi ikon edukasi sejarah bagi generasi muda, mengingatkan masyarakat akan pentingnya persatuan dalam mengambil keputusan bagi bangsa. Monumen ini juga menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang sering dikunjungi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mengenang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya yaitu Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi Rengas Dengklok adalah bangunan monumen bersejarah yang berada di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa penting pada 16 Agustus 1945, yaitu detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, pada Agustus 1945, para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi dipercepat. Di tempat ini, terjadi dialog antara pemuda dan golongan tua sampai akhirnya dicapai kesepakatan untuk membacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sorabi hijau. Sorabi hijau adalah salah satu makanan khas Karawang. Raja Sorabi Hijau Haji Qasim adalah Sorabi hijau legendaris di Rengas Dengklok. Untuk lokasinya hanya berada di dekat kuburan di Rengas Dengklok dan tidak memiliki cabang lain. Nah, keunikan dari Raja Sorabi Hijau Haji Qasim ini didapat dari resep legendaris yang pertama kali dipelajari oleh Bapak Qasim dari seorang warga Tionghoa di Rengas Dengklok. Cita rasa sorabi hijau ini memiliki perpaduan rasa manis dan gurih dengan tekstur bersarang dan dapat dinikmati dengan gula pandan asli ataupun gula rasa durian yang sangat terasa hingga menjadi favorit pembeli. Nah, pembeli bisa langsung datang ke lokasinya ataupun bisa memesan melalui sistem delivery. Jadi sekarang kita lagi di Raja Sorabi Hijau. Jadi itu salah satu makanan khas dari Karawang ya, di Rengas Dengklok. Jadi sini kita mau nyobain. Jadi ada dua rasa ya? Yang ada rasa durian sama rasa original. Ya, durian sama apa original. Jadi ayo cobain. Iya. Kayak apa ya, guys? Ininya buka dulu nggak sih? Ya. Ini pertama kali kita nyobain sorabi hijau. Gimana? Gimana sih? Rasa durian enak banget, manis juga. Kalau yang original? Rasa original enak banget, dia lembut, terus ada pandan-pandannya gitu. Oke. Mau nyoba? Oke. Kalian datang ya ke Rengas Dengklok. Karena katanya cabangnya cuma di sini. Iya, nggak ada lagi cabangnya. Cuma di Rengas Dengklok. Jadi kita nyobain. Coba, coba. Maaf ya. Ini gede banget, aku nggak mau. Kamu aja dulu. Gimana? Enak. Enak gak, Bel? Enak banget. Yeay, aku mau nyoba dong.